Halo Rakyat Plus 62, balik lagi dalam program Memantau, tempat kita membahas sesuatu dengan gaya satir agar tetap mau mikir. Kali ini kita nggak bahas lowongan absurd atau listrik PHP, kita mau bahas yang lebih menggelegar. Kalau besok dunia perang, kira-kira Indonesia siap nggak? Dari Timur Tengah ke Eropa, situasi makin panas. Israel versus Iran, Rusia versus Ukraina, Pakistan versus India. Dan kita masih sibuk ribut capres kemarin, cicilan motor dan promo odol di e-commerce. Tapi kalau tiba-tiba perang meletus, apa kita masih bisa check out? Kita ini bangsa yang optimis, terlalu optimis bahkan. Indonesia mah aman, gak akan kena perang. Padahal geografis kita ini strategis banget, tapi dalam arti strategis buat jadi tempat ngelewatin rudal. Kalau konflik dunia meluas, ekonomi pasti ikut goyang, bahan pokok langka, BBM naik. Terus nasib kita gimana? Ya terus terang kita kalau hari ini terang ya kita sebenarnya belum cukup mampu ya untuk mengantisipasi misalnya keterlibatan langsung atau dampak langsung dari perang jika itu terjadi dan melibatkan kita gitu ya. Tapi justru inilah yang sebenarnya sekarang sedang disiapkan ya oleh pemerintahan Pak Prabowo terutama ya dengan narasi-narasi yang disebut sebagai bagaimana kita sekarang ingin membangun kekuatan atau sistem pertahanan yang adaptif gitu ya. Karena sekarang ini kita sulit memisahkan antara ancaman yang sifatnya militeristik dengan ancaman yang sifatnya non militeristik. Sehingga kita membutuhkan postur pertahanan yang adaptif, kemudian juga kita membutuhkan kekuatan yang memiliki kemampuan tidak saja bisa merespon ancaman secara cepat, tapi juga fleksibel, memiliki fleksibilitas daerah terluar tadi misalnya gitu ya. Sehingga kemudian kondisi ini yang ditingkatkan jumlahnya ini menjadi relevan. Di sisi lain soal cadangan logistik strategis. Dalam kondisi normal, damai, misalnya cadangan bulog, misalnya kita bicara cadangan bulog, itu kan yang dikatakan aman, itu kan stok aman itu kan jika bulog punya cadangan untuk 3 bulan ke depan, kan gitu. Nah, ketika perang terjadi, nggak ada yang pernah akan tahu gitu ya, kapan dia akan berakhir. Ya sehingga yang tadinya aman dikatakan aman 3 bulan itu kan nggak bisa lagi jadi ukuran gitu ya. Sehingga itulah yang sekarang harus disiapkan, kan gitu. Kita jika perang berlarut baik di dalam melibatkan kita atau tidak melibatkan kita yang kemudian kita hanya terdampak gitu. Tetap saja ketika perang berlarut cadangan logistik bisa jadi masalah. Cadangan energi bisa jadi masalah sehingga kita perlu kemampuan untuk memperbesar kapasitas. Nah, itu dia. Kata kuncinya, belum siap. Tapi tenang, sedang disiapkan kok. Ya, semoga perangnya juga nggak nunggu kita siap dulu. Lagi pula Indonesia juga udah bikin gerakan non-blok dan politik luar negeri bebas aktif. Ya, semoga aja sikap netral kita bikin nggak ada negara lain yang mau invasi. Tapi bagaimana sih sungguhnya potret pertahanan kita? Anggaran Kementerian Pertahanan untuk tahun 2025 ini telah disetujui sebesar 155 triliun rupiah. Naik sebesar 139,27 triliun rupiah pada tahun 2024 kemarin. Anggaran pertahanan kita naik, alutsista mulai diperbarui. Tapi di sisi lain, masih ada personel TNI yang harus beli sepatu pakai dana sendiri. Masih ada juga beberapa pos perbatasan yang situasinya tidak layak. Dan ketika konflik regional memanas, kita jangan sampai nggak siap untuk melakukan pertahanan. Jangan sampai ada anekdot lawas yang bilang, pesawat militer Indonesia nggak perlu diserang rudal, nanti juga jatuh sendiri. Jangan lupa perang hari ini bukan cuma soal tank dan misil. Ada perang cyber, propaganda, sabotase ekonomi, dan kita ini warganya gampang percaya hoax. Satu berita palsu soal perang bisa bikin panik buying sembako satu Indonesia. Belum lagi kalau TikTok bilang besok invasi, pasti minimarket langsung penuh tuh. Inilah yang dibilang oleh narasumber kita tadi, ancaman non-militer juga harus diwaspadai. Tapi sayangnya kita masih sibuk ngurus masalah internal di birokrasi. Jadi kalau besok perang, mungkin kita nggak langsung diserang,
tapi dampaknya akan terasa. Dan sejauh ini kita belum benar-benar siap, tapi bukan berarti kita harus panik. Kita bisa mendesak pemerintah lebih serius membangun pertahanan rakyat semesta. Bukan cuma beli alat canggih, tapi juga bangun kesiapan mental, logistik, dan informasi publik. Dan yang paling penting, jangan sampai bangsa ini sibuk upgrade senjata, tapi lupa upgrade kesadaran. Kalau rudal lewat di atas rumahmu, kamu siap. Atau minimal sinyal internetmu masih kuat buat update story. Sampai jumpa lagi di Memantau berikutnya. Ingat, kalau negara lalai bersiap, rakyat hanya bisa berdoa dan pasrah.